Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Suja'. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah memasuki minggu kedua dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masih semangat untuk tetap beribadah dan menggapai kemuliaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sunnah wudu, dan juga kita sedikit memulai pembahasan awal dari bab istinja. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit maju ke depan ya, dengan membahas permulaan dari bab istinja, kemudian juga adab-adab dalam melakukan buang air. Sebelum kita memulai pembahasan, marilah kita semua membaca Fatihah. Kita aturkan kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari ilmu-ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu-ilmunya guru-guru kita dan ulama-ulama Islam. Khususnya untuk kita kirimkan Fatihah untuk muallif kitab Ghaya wa Taqrib, yaitu Imam Abi Syuja', dan juga kepada muallif kitab Imta'ul Asma, Syekhah Syifa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan ilmunya. Ala hadhihi shalihah wa kunatan thayyibah naka ummul fuqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Faslun fil istinja. Bab ini menerangkan tentang istinja. Al-istinja, istinja sendiri adalah ma'khud minan najwi wa huwa al-qata'. Secara bahasa istinja diambil dari kata an-najwu yang artinya secara bahasa adalah al-qat'u atau memotong. Kenapa memotong? Istinja ini diartikan sebagai memotong. Li'annal mustanji yaqta'ul adza an nafsihi. Karena seorang yang melakukan istinja itu telah memotong kotoran dari dirinya dengan membuangnya. Wa huwa syar'an. Adapun secara syariat, secara istilah, istinja adalah izalatul kharijin najisi al-mulawwithi minal faraji anil faraji bima'in aw hajar. Yaitu menyisihkan atau membersihkan sesuatu yang keluar yang itu najis dan mengotori yang keluarnya minal faroji, dari kemaluan, anil faroji, dan membersihkannya dari kemaluannya. Jadi kemaluan dibersihkan bimain, dengan air atau hajar atau batu. Jadi media untuk istinja ini yang utama adalah air. Kemudian kalau tidak ada air bisa juga dengan batu atau yang memenuhi syaratnya. Apa saja syaratnya? Syaratnya yaitu, ini disebutkan wa yakunu bil ma'. Istinja itu dengan air. Au bi kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Syaratnya ada 4, yaitu pertama jamid, yaitu padat. Bendanya padat, tidak harus keras ya. Intinya padat, tahir, dan harus suci. Kalau najis bagaimana bisa membersihkan yang najis? Kemudian yang ketiga qali'. Qali' ini bisa mengangkat najisnya, ghairu muhtaram. Yang keempat yaitu tidak dimuliakan. Dimuliakan contohnya itu kertas yang ada tulisan ilmunya, dari kitab ilmu. Itu tidak boleh dipakai untuk istinja. Maka syaratnya adalah 4 tadi, padat, padat, kemudian suci, dan yang ketiga bisa mengangkat najis, dan tidak dimuliakan. Apa contohnya yang tidak bisa mengangkat najis? Seperti botol. Botol ini tidak bisa mengangkat najis karena dia licin. Maka di sini kasih contohnya hajar, batu, atau al-maharim al-waraqiyah, atau tisu kertas
al-khoshnah yang kasar. Nah, kalau lembut biasanya tidak bisa mengangkat najis, seperti contohnya kapas. Kapas itu tidak bisa mengangkat najis, bahkan ada yang nempel nantinya. Nah, wal istinja'u bil hajar au ma fi ma'nahu rukhsah. Nah, istinja dengan batu itu adalah keringanan. Nah, keringanan. Nah, wal bil ma'i azimah. Adapun yang dengan air itu adalah azimah. Azimah adalah apa itu azimah? Azimah adalah hukum syariat yang tetap. Nah, yang asalnya adalah dengan air. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Nah, istinja itu hukumnya wajib. Dari apa? Dari kita apabila kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, wa kullu kharijin min qubulin aw duburin najisun aw mutanajjisun mulawwithun bi an kana mablulan aw rutaban. Nah, setiap yang keluar dari kemaluan kita baik itu depan atau belakang itu najis. Dan kalau yang keluar itu basah atau lembab, maka itu juga bisa mengotori. Mengotori maksudnya apa? Apabila terkena benda lain yang suci, maka benda itu menjadi najis. Nah, kecuali mani. Kenapa kok ada pengecualian mani? Karena mani ini adalah asal dari anak Adam. Kalau asalnya itu najis, maka tentu anak Adam itu najis. Makanya oleh ulama dikatakan bahwa mani itu tidak najis. Nah, adapun bagaimana yang keluar dari kemaluan wanita, yang ada di sekitar kemaluannya, yang bagian luar, yang itu lembab. Nah, ini dikatakan oleh muallif kitab bahwa cairan yang melembabkan bagian luarnya kemaluan wanita ini tidak najis. Tapi kalau sampai keluar, menetes ke bagian luarnya vagina, nah, maka itu membatalkan wudhu. Nah, tapi tidak perlu diistinjai karena itu tidak najis. Nah, kemudian ada lagi beberapa hal yang keluar dari kemaluan kita. Selain tadi ada mani, kemudian ada cairan yang keluar dari vagina wanita yang keluarnya itu dari bagian luarnya. Bedakan ya dari luar sama dalam. Kalau bagian dalam, misalkan dari lehernya rahim, nah ini membatalkan sekaligus najis. Batalkan sekaligus najis. Kalau yang bagian luar itu membatalkan, kalau yang bagian luarnya vagina itu kalau sampai menetes keluar itu membatalkan wudhu tapi tidak najis. Kalau yang dari dalam itu membatalkan plus najis. Nah, selain ini ada juga namanya madhi dan wadhi. Apa bedanya madhi dan wadhi? Kalau madhi ini tidak ada warnanya, tapi lengket, biasanya kental ya, kental bukan lengket ya, kental. Nah, itu dia tetap najis dan keluarnya kapan? Keluarnya ketika kita nafsu. Nafsu dengan lawan jenis, nah itu biasanya keluar. Nah, ini najis. Nah, kemudian ada lagi namanya wadi. Wadi ini keluar kalau kita habis kencing. Nah, warnanya seperti mani. Tapi keluarnya tidak dalam keadaan kita nafsu. Nah, keluarnya habis kencing atau setelah kita mengangkat-ngangkat sesuatu yang berat, habis ngeden. Nah, itu keluar. Nah, ini najis tapi apa? Tidak mewajibkan kita mandi besar. Nah, cukup kita membersihkan kemudian wudhu lagi. Ini membatalkan wudhu tapi tidak mewajibkan mandi. Nah, dalil dari kewajiban kita sebagai muslim untuk istinja adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya Rasulullah SAW berkata wal yastanji bi thalathati ahjar, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk beristinja dengan 3 batu. Dan perintah Rasulullah SAW itu maknanya adalah untuk suatu kewajiban, harus ditaati. Nah, begitu juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana dikatakan bahwa dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang yang khadimnya Rasulullah SAW.
Beliau itu pelayannya Rasulullah, masih umur muda waktu menjadi pelayan Rasulullah ini. Nah, beliau berkata, ya, Anas bin Malik ini berkata, karena Rasulullah SAW yadkhulul khala. So ketika Rasulullah SAW memasuki kamar mandi, kamar kecil, fahmilu ana wa ghulamun nahwi. Nah, kemudian saya membawa, saya dan juga seorang lagi anak seumuran saya itu membawa idawatan min ma, satu wadah kulit yang berisi air, wa anazatan. Nah, anaza ini tombak kecil. Kenapa tombak kecil? Karena orang zaman dulu itu kalau mau buang air ini menggali tanah dulu, kemudian setelah buang air ini ditutup lagi itu lubangnya. Fayastanji bil ma. Nah, kemudian Rasulullah beristinja dengan air. Nah, ini wal afdalu an yastanjiya bil ahjari thumma yattabi'uha bil ma. Nah, jadi media untuk beristinja yang paling baik adalah dua-duanya, menggunakan air dan juga batu. Nah, dua-duanya. Nah, yang pertama tentu dengan batu dulu, kemudian dengan air. Batu dihilangkan wujud dari najisnya, dari kemaluan kita, kemudian baru dengan air. Ini yang afdol, paling afdol. Makanya para ahli agama, ya, orang yang ngerti agama, kaum santri, kemudian para kiai, biasanya di kamar mandinya itu ada batu. Ada batu. Ini buat apa batunya? Kok ada di kamar mandi? Kan udah ada air. Nah, itu ini karena para ulama itu menganjurkan kalau bisa itu dua-duanya, batu juga, kemudian air juga. Wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma. Bisa juga hanya dengan air saja. Au thalathata ahjar. Yungqi bihinna mahal, atau dengan 3 batu yang bisa menghilangkan wujud dari najis. Fa idza arada an yaqtasira 'ala ahadima fal ma'u afdal. Nah, kalau ingin mencukupkan dengan salah satu saja, maka yang afdal adalah dengan air. Nah, jadi ada 3 keadaan. Yang paling afdal dengan keduanya, tapi di awal dengan batu, kemudian dengan air, kemudian setelahnya dilanjutkan dengan air. Yang kedua, yang lebih afdal yang kedua itu dengan air saja, atau yang ketiga dengan batu. Nah, kalau masih ada air, maka tidak dianjurkan dengan batu. Karena yang asal dari beristinja itu adalah dengan air. Wal istinja'u bil ma'i yuzilu 'ainan najasati wa atharaha. Istinja kita dengan air itu bisa menghilangkan wujud dari najis, dan juga sisa-sisanya najis itu hilang, bau-baunya hilang, rasanya hilang. Nah, adapun amal istinja'u bil ahjar fa innahu la yuzilu illa 'ainan najasah. Nah, sedangkan kalau kita istinja dengan batu saja, maka itu sebenarnya batu hanya menghilangkan wujudnya saja, tapi sisa-sisanya masih tersisa. Nah, sisanya masih ada sisa. Wa amma atharuha fayabqa walakinnahu yu'fa anhu bin nisbah lil musalli. Tetapi sisa ini kalau kita beristinja dengan batu, itu sisa-sisa sedikit ini masih dimaklumi dan membolehkan kita untuk sholat. Nah, cuman kalau misalkan ada seseorang kok dia istinja dengan batu, nah, sudah hilang nih wujudnya. Kemudian dia memasukkan kemaluannya ke air yang sedikit yang menggenang, maka air itu menjadi najis. Karena sebenarnya najisnya itu masih ada di situ. Wujudnya masih ada, dianggap masih ada. Makanya beristinja dengan air ini lebih afdol. Nah, kemudian tadi kita telah menyebutkan bahwa apabila kita beristinja dengan batu, itu syaratnya batunya itu, atau dengan benda lain lah selain batu, itu syaratnya adalah 4. Bendanya padat, kemudian suci, kemudian bisa mengangkat najisnya, dan keempat tidak termuliakan. Nah, ini adalah syarat yang berkaitan dengan zatnya, medianya. Nah, ada lagi syarat lain. Syaratnya yang ini berkaitan dengan najisnya sendiri. Nah, ini ada syarat tambahan yang berkaitan dengan najis, itu ada 3. Yang pertama, alla yajifal kharij. Nah, yang keluar itu belum kering. Kalau sudah kering maka tidak boleh kita istinja dengan batu, tapi harus dengan air.
Kenapa? Karena kalau sudah kering itu tidak bisa terangkat batunya. Najisnya tidak terangkat. Nah, yang kedua, alla yantaqila an mahallihi alladhi istaqarra fihi 'indal khuruj. Kedua, najisnya tidak menyebar ke bagian yang bukan tempat keluarnya. Ya, misalkan keluarnya di kemaluan depan gitu ya. Itu tidak nyebar ke helm-helmnya. Kalau sudah nyebar maka harus beristinja dengan air. Nah, au yantashir fawqal ada atau nyebar ke bagian yang bukan kebiasaannya lah. Seperti ka'an yaju an yujawizal gha'id safhatahu. Seperti kalau kita buang air besar, ini kotorannya ngelebar sampai di luar batasnya yang di bagian dalam dari pantat itu ya. Lebar-lebar gitu. Awil baul hasyafatahu. Nah, ini tadi. Kalau kencing sampai ke helm-helmnya. Nah. Atau kalau misalkan vagina yadkhul madkhala dzakari minal untha. Keluar dari kencingnya, itu air kencingnya itu sampai nyebar ke bagian yang mana tempat masuknya kemaluan pria. Kalau berhubungan badan dengan istrinya. Kemudian yang ketiga, alla yatra alaihi ajnabina. Tidak ada zat atau benda asing yang ikut nimbrung atau nempel di tempat keluarnya kotoran tadi itu. Maka misalkan ada debu yang ikut terbang, debunya kelihatan lah, misalkan debu kapur itu ya, terbang, kemudian nempel nih kelihatan sama kita, nempel di kemaluan kita. Nah, kalau sudah gitu maka istinjanya nggak boleh dengan batu, harus dengan air. Nah, ini berkaitan dengan najisnya. Itu ada 3 tadi. Tidak kering, kemudian kedua tidak melebar sampai di luar kebiasaan kotoran. Nah, kemudian yang ketiga tidak ada benda atau zat lain yang dari luar yang nempel. Kemudian ada sifatnya, sifat usapannya ketika kita beristinja dengan batu. Ini juga ada sifatnya. Yang pertama yaitu harus dengan minimal dengan 3 kali usapan. Tidak boleh kurang dari itu. Baik itu dengan satu batu atau baik itu dengan satu batu yang punya 3 muka. Jadi kalau batunya besar, jadi dia punya tiga sisi, maka bisa dengan sisi pertama, kemudian sisi pertama, sisi kedua, ya kan, atas sini atau sisi ketiga, kemudian yang ketiga sisi ketiga. Nah, itu bisa. Atau dengan 3 batu. Jadi bisa dengan satu batu yang punya 3 sisi atau dengan 3 batu. Kemudian yang kedua yaitu an yungkiya al-mahal min ainin najasah. Nah, ini harus mengangkat, membersihkan wujud najis dari kemaluannya itu. Kalau belum bersih, maka ditambah. Kalau nggak bersih dengan 3 usapan, tambah dengan 4, 5, terus sampai sebersih-bersihnya. Nah, kalau misalkan bersihnya pas di angka genap, disunahkan nambahi lagi sehingga menjadi ganjil. Karena itu Rasulullah menyukai yang ganjil-ganjil. Allah juga menyukai yang ganjil-ganjil. Nah, kemudian ini juga ketika kita masuk kamar mandi, sebelumnya ketika kita beristinja itu disunahkan juga untuk membaca doa. Ketika selesai dari istinja kita disunahkan membaca doa disunahkan membaca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Nah, ini disunahkan membaca doa demikian. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wa istidbaraha bis sahra. Diperintahkan, ya, diusahakan untuk tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika kita buang air, terutama kalau buang airnya di tempat terbuka. Nah, berkenaan dengan larangan buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ini ada 3 keadaan. Ya, ada 3 keadaan.
Ada keadaan di mana sampai batas makruh dan ada keadaan di mana ini diharamkan kita membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Nah, keadaan yang pertama yaitu apabila kita buang air di tempat yang memang dikhususkan untuk buang air. Seperti kita punya kamar mandi. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak sampai derajat haram kita buang air menghadap kiblat, tapi hanya sampai derajat makruh. Nah, makruh. Nah, lebih baik tidak menghadap kiblat. Nah, ini dalam keadaan kita berada di tempat yang memang dikhususkan untuk buang air, atau di tempat yang bukan khusus tempat untuk buang air, tapi ada satirnya, ada penutupnya, ada penghalangnya. Nah, penghalangnya itu syaratnya tingginya tidak kurang dari sulusai dhira'. Sulusai dhira' ini sekitar 350 sampai 400 cm. Nah, jadi sekelilingnya ini dihalangi oleh penghalang, ya, dengan penghalang yang tingginya 350 cm atau sampai 400, nah, sekitar segitu. Atau lebih tinggi lagi lebih bagus. Nah, kemudian jarak antara kita dengan penghalang itu tidak lebih dari 3 dhira', tidak lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' ini sekitar 1,5 meter. Nah, jadi jaraknya tidak lebih dari 1,5 meter. Kalau jaraknya lebih dari itu, maka itu masuk kategori tadi yang diharamkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, ini ada dua keadaan, di tempat yang khusus untuk buang air atau yang ada penutupnya atau penghalangnya. Nah, di keadaan ini maka ini tidak diharamkan menghadap kiblat, tapi makruh saja. Nah, adapun yang ketiga yang tadi di tempat terbuka atau ada satir, ada penghalangnya tapi tidak sesuai dengan tadi, tidak sesuai dengan syaratnya, tidak memenuhi syarat, maka ini haram mutlak buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, ini kita mulai masuk kepada pembahasan adab-adab dalam buang air, ya tadi. Kemudian tadi adab pertama yaitu tidak membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, nah, di antara adab buang air juga wa yajtanibul baula wal gha'ita fil ma'ir raqidi. Wa yajtanibul baula wal gha'ita fil ma'ir raqidi. Nah, makruh juga kita buang air kecil atau besar di air yang sedang menggenang. Nah, ini kita usahakan tidak buang air di air yang sedang menggenang, baik itu airnya masih sedikit atau airnya banyak. Nah, ini untuk air menggenang, ini makruh. Nah, kalau airnya mengalir, maka dilihat, kalau airnya yang mengalir itu sedikit maka tetap makruh. Kalau airnya yang mengalir banyak, sungai besar gitu, maka itu tidak sampai derajat makruh. Nah, tetapi lebih afdol tidak kencing di air yang mengalir meskipun itu banyak, karena ini nanti akan mengotori. Nah, juga kasihan nanti kalau misalkan ada yang ingin memanfaatkan air di bagian hilir. Nah, adapun dalilnya bahwa buang air di air yang menggenang itu makruh, itu adalah larangan Rasulullah SAW untuk buang air kecil di air yang sedang menggenang. Nah, Rasulullah SAW an yubal fil ma'ir raqid, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga adab yang ketiga berkenaan dengan buang air, yaitu dimakruhkan buang air di bawah pohon, wa tahta syajarah al-muthmirah wa fit tariqi wa dhilli, di bawah pohon yang sedang berbuah atau yang bisa berbuah, dan juga di jalan atau di tempat orang berteduh. Nah, ada tempat teduh. Nah, ini juga makruh.
atau di tempat orang biasanya mencari cahaya matahari ketika di musim dingin. Intinya tempat orang-orang berkumpul lah. Nah, itu makruh kita buang air di sana. Nah, dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahwasanya riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqu al-la'anin. Nah, jauhilah kalian sifat-sifatnya orang yang terlaknat. Nah, para sahabat nanya, ya Allah, ya Rasulullah, siapa itu al-la'anin? Siapa itu al-la'anin? Yaitu alladzi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dhillihim, yaitu orang yang buang air di jalan-jalannya orang atau eh, di tempat orang berteduh. Siapa itu orang terlaknat kata Rasulullah? Yaitu orang yang buang air di jalan atau di tempat orang berteduh. Nah, kenapa? Karena orang yang buang air di tempat ini akan mengundang laknatnya orang. Ya kan nanti orang akan berpikir, ini orang gimana sih kok buang air di tempat orang yang berkumpul. Nah, akhirnya orang akan mencaci dia. Meskipun orangnya nggak kenal, nggak ada orangnya di situ. Nah, kemudian juga makruh juga, ini termasuk adab ini untuk menghindari buang air di sakop, di batu. Kenapa? Karena kalau kita buang air di batu, ini nanti akan muncrat. Nah, kotorannya kemana-mana. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW melarang an yubala fi hajar. Rasulullah SAW melarang untuk buang air di batu. Kemudian adab yang berikutnya yaitu wala yatakallam al bauli wal ghaid. Juga termasuk adab untuk tidak berbicara selama kita buang air. Selama kita buang hajat kecil atau hajat besar, ini makruh kita berbicara. Nah, dalilnya hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, anna Nabi SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yakhruju rajulani yadribani al-gha'ita kashifaini an auratihima yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yanqutu ala dzalik. Tidaklah dua orang laki-laki yang keluar untuk melaksanakan buang air hajat besar, yang kemudian keduanya membuka auratnya kemudian berbicara. Maka sungguhnya Allah Ta'ala membenci hal ini. Kemudian adab juga dalam buang air, kita wala yastaqbilu syamsa wal qamar, tidak menghadap matahari atau membelakangi matahari. Wala yastadbiruhuma, ini tidak menghadap matahari atau membelakangi matahari, juga tidak menghadap dan membelakangi dari bulan. Ini juga dianjurkan untuk tidak membelakangi dan menghadap bulan. Nah, semua ini tadi menghadap kiblat, larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kemudian menghadap matahari dan membelakangi matahari, itu kalau berlaku kalau di tempat terbuka. Kalau tempat khusus yang sudah buang air, tempat khusus untuk buang air, maka itu tidak ada larangan. Ya, sampai batas makruh saja. Nah, kalau yang kiblat, kalau yang matahari ini makruh. Makruh menghadap matahari atau membelakangi matahari. Khususnya apabila di saat terbit dan tenggelam matahari. Ini kalau misalkan di tempat terbuka. Karena apa? Karena nanti orang akan melihat langsung cahaya matahari itu kan. Kelihatan kita sedang buang air kan, pemandangannya ini kurang elok gitu. Nah, kemudian di antara adabnya buang air juga masuknya dengan kaki kiri dan keluarnya dengan kaki kanan. Kemudian masuknya membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika keluar membaca ghufranakallahumma alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Ghufranakallahumma alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa dalilnya kok nggak boleh kita buang air itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Nah, ini ada hadis Nabi SAW dinukilkan oleh penulis kitab, ya, dinukilkan oleh mu'alif kitab dari hadis dari muttafaq alaih, hadisnya Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza ataitumul ghaid, apabila kalian buang hajat, fala tastaqbilul qiblah, janganlah kamu menghadap kiblat. Wala tastadbiruha bibaulin wala ghaid, dan juga jangan kamu membelakangi kiblat
Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat dengan kencing atau buang air besar. Walakin syarriqu aw gharib, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, jangan kemudian dimaknai, oh Rasulullah itu memerintahkan kita menghadap ke timur atau barat. Oh, berarti kan bertentangan nih hadisnya. Nah, harus dipahami dengan keadaan di Madinah. Di Madinah kiblat itu ke arah selatan. Nah, makanya Rasulullah perintahkan ke arah timur atau barat. Nah, kita di Indonesia itu kan kiblat kita barat sama timur, barat. Kiblat kita barat. Maka larangannya adalah untuk ke barat dan timur. Nah, maka kalau buang air ya ke arah utara atau selatan. Nah, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada pengurus Qalbun Salim atau disampaikan di kolom komentar. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan pada hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, mudah-mudahan masih ada waktu dan kesempatan kita untuk melanjutkan pembahasan ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.